belajar jadi apalagi nanti banyak godaannya belajar di lewat HP ya. Tinggal klik sebelah ada YouTube, klik sebelah ada Facebook, klik sebelah ada TikTok dan sebagainya. Nah, akhirnya cuma store muka ya pas pembelajaran. Nah, siang ini Pak Suratman seperti tadi sudah dikenalkan namanya mau sharing bareng-bareng bagaimana caranya memotivasi diri kita agar belajar itu tetap nikmat sepanjang waktu ya, terasa tidak membosankan. Nah, oke, baik. Ini tadi yang sudah diperkenalkan oleh Kak atau Ustazah ini tadi, Ustazah ya. Bebas lah, yang penting bukan nenek gitu aja lah Pak. Nenek. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan nama kakak adalah Kak Suratman ya, Kak Suratman. Namanya pendek sekali dan mudah diingat ya. Kalau di rumah kalian ada amplop ya, tahu amplop ya? Kalau amplop isinya apa coba? Sumbangan uang. Surat. Surat ya. Surat. Kalau zaman dulu isinya surat ya, sekarang mungkin sudah ada yang pakai ini. Ya, oke, baik. Mungkin untuk admin minta tolong di-mute dulu sebentar ya, nanti dibuka lagi. Oke. Kak Suratman perkenalkan terlebih dahulu karena nama Suratman ini punya sejarah yang luar biasa ya. Ini pemberian dari bapak saya. Nah, tapi awalnya saya itu heran, kenapa dikasih nama Suratman? Itu kan nama desa sekali ya. Ya, anak-anak sekarang itu sudah nggak ada yang namanya Suratman, apa dan sebagainya ya. Ini jelas kelihatan. Ya. Nah, lalu suatu saat saya tanya sama bapak saya, ya Pak, kenapa sih saya dikasih nama Suratman itu? Nah, ketika ditanya seperti itu, malah bapak saya balik bertanya, Man, panggilan kesayangnya ya, Man, kamu tahu nggak siapa Presiden Republik Indonesia pertama? Namanya Soekarno. Ya, betul. Siapa Presiden Republik Indonesia yang kedua? Soeharto. Ya, dulu waktu zaman penjajahan ada seorang jenderal yang luar biasa dalam berjuang melawan Belanda. Ya, bahkan sampai ketika paru-parunya yang sebelah itu udah nggak berfungsi, dia masih ikut bergerilya, ya, ditandu oleh teman-temannya untuk tetap berperang. Jenderal itu namanya siapa, Man? Sudirman. Sudirman. Nah, terus ketika Indonesia ini menang, ya, merdeka, ada seorang yang mendedikasikan karyanya menciptakan lagu untuk Indonesia ya. Judul lagunya Indonesia Raya. Kamu tahu siapa penciptanya? Supratman. Ih, pinter banget ya. Nah, gini Man, ternyata riwayat orang-orang besar, tokoh-tokoh besar di Indonesia itu diawali huruf Su. Nah, makanya kamu tak kasih nama Suratman. Ya, supaya meniru karakter orang-orang besar di Indonesia gitu. Nah, itu sejarahnya ya. Nah, oke, seperti tadi udah dikenalkan oleh Ustazah Siska. Nah, ini pekerjaan Kak Suratman memang adalah seorang trainer ya, baik di indoor ya, di dalam acara seperti ini ataupun di lapangan ya. Kadang juga naik gunung, kemudian main game outbound dan sebagainya. Nah, oke, nanti kapan-kapan kita bisa main outbound bareng ya. Nah, oke, baik. Kenalannya cukup dulu, kita lanjutkan ke materinya. Nah, ini pengalaman Kak Suratman nih ya, mengisi di berbagai sekolah yang di Semarang ya, kemudian yang di Cilacap. Ini karena kelahiran ya, tempat kelahirannya Kak Suratman di sana ya. Juga sering kadang diundang ke sana ya. Ada lagi yang di SMP juga ya, di Semarang, di Pemalang, di Magelang, Pekalongan. Nah, seneng nih ya kalau jadi trainer itu bisa jalan-jalan, bisa berbagi banyak orang. Nah, oke, kita lanjut. Suaranya masuk nggak? Masuk, Pak. Dengar. Musiknya.
musiknya. Enggak. Oh enggak ya. Enggak, Pak. Oke. Sebentar. Nah, ini sebelum kita mulai, satu hal yang sangat penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun hanya 1 jam, ya, 60 menit, mudah-mudahan sharing motivasi hari ini bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, dan kebermanfaatan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mudah-mudahan ini pertemuan yang sebentar tapi memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Lanjut. Bunyi malah ya, telat. Oke, Baik. Saya mau teman-teman pilih dari 5 gambar ini ada persegi atau unsur sangkar, kemudian ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, dan ada apa itu ya? Kurva ya? Kayak cacing gitu. Nah, menurut teman-teman ini boleh beda ya. Yang paling teman-teman sukai di antara kelima gambar ini Nomor 1. Wih. Satu, Pak. Ya, silakan klik di chat. Di kolom chat ya. Terus kemudian tuliskan angkanya. 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, silakan. Pilih Pak, dulu. chatnya ditutup. Pak, itu ditutup, Pak. Hah? Polanya. Satu, empat. Modern bingung. Ini baru milih gambar masih bingung. Nanti kalau milih jurusan itu lebih bingung lagi. Ya. Pak Lukman lebih bingung milih jodoh. Nah, oke, sudah semua belum nih? 1, 4, 5, 2. Yang 3 nggak ada ini. Ada ya. Tapi nggak begitu laku ya. Ada ini Mas Rafif 3. Oke. 1. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sekarang Pak Ratman mau tanya. Ini yang milih 1 siapa ini ya? Saya, Pak. Ya, Pak. Sebentar. Saya di sini. Pak. Saya. Ya, Pak. Saya Ya, Pak. di sini. Pak. Oke, Sebentar. Saya open dulu ya. biar. Saya, Pak. Yuk. Oke, baik. Tak View ini dia. Exit dulu screen-nya. Screen-nya di sini. Oke. Yang angkat tangan yang satu. Pilih Pak. 1. Ya, Pak. Saya, Oh, Pak. Mas Wildan. Oke. Saya. Mas Wildan. Ya, Saya. ya.
Satu-satu dulu. Ya, Pak. Mas Wildan, Azam ya, Mas Azam Azam Wildan. Wildan. Ya, boleh dibuka dibuka mic-nya mic-nya ya. ya. Saya. Ini bisa. Oke, Mas Azam. Mana? Oh, Ya. ya. Oke, Mas Azam. Ya. Mas Mas Azam, Azam kalau boleh tahu di di rumah ini suka suka nggak kalau melihat mainan berantakan terus gitu? Suaranya tadi nge-lag. Sebentar. Ini nggak nggak bisa di ya. ya. Sebentar, bantu. Sebentar. Ya. Oke, ini karena deketan gadgetnya ya, jadi Mas. Oke, tadi mana Mas Wildan ya? Nggak suka ya kalau lihat mainan berantakan gitu ya? Dia nggak suka. Ya ini memang salah satu tipe. Ya ini tadi ada apa namanya bujur sangkar, kemudian persegi panjang itu punya makna. Nah, salah satunya orang yang suka melambangkan dirinya dengan bujur sangkar itu dia orangnya rapih ini, kayak Mas Azam ini ya. Terus apalagi nih ya? Saya, Pak. Nah, tapi masalahnya gini, Mas Azam pernah jadi ketua kelas? Enggak, pernahnya jadi wakil. Wakil. Tapi kalau misalkan ditunjuk jadi ketua kelas, seneng nggak? Seneng ya? Ya, nanti semoga ini Pak Suratman, nanti semoga kalau Mas Azam di SMPT Harapan Bunda nanti kalau ada pemilihan ketua kelas bisa mengajukan diri ya. Maunya ketua OSIS. Oh iya. Tadi yang maunya ketua OSIS. Pintar sekali ya. Masya Allah. Jos. Oke. Ya, orang-orang yang suka bujur sangkar itu atau persegi ya istilahnya itu memang dia orangnya rapi. Nah, tetapi sebenarnya dia kurang suka untuk mengajukan diri menjadi seorang pemimpin. Ya seneng tapi nggak seneng banget gitu loh ya, nggak seneng banget. Tiba-tiba dia rapi, komitmen, kemudian emosionalnya stabil, nggak gampang marahan ya. Dari wajahnya kan cool ya, Mas Azam ini ya. Disiplin dan sebagainya. Nah, kelemahannya memang kadang itu jiwa kepemimpinannya kurang kuat ya, meskipun ada tapi kurang kuat. Nah, ini tipe-tipe orang yang suka bujur sangkar ya, punya kelebihan dan kurang masing-masing. Terus yang lingkaran, oke, makasih Mas Azam. Yang lingkaran coba siapa lagi? Yang lingkaran. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Khadijah ya. Khadijah suka lingkaran ya. Pak Aida. Aida Pak Khadijah namanya. Khotijah tuh kayaknya kelasnya Bapak. Oh, kelasnya. Kelas Khadijah. Oh, kelasnya ya. Nanti ini semua. Siapa tadi ya? Saya, Pak. Aida, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Mbak Selva. Mbak Selva. Boleh dibuka mic-nya? Iya, Iya, Pak. Mbak Selva suka lingkaran. Kenapa suka lingkaran, Mbak? Kenapa? Menurut Mbak Selva kenapa? Suka aja ya, suka aja. Iya, memang banyak ini cewek yang sukanya itu lingkaran ya. Lingkaran itu luwes gitu ya, luwes nggak ngotak gitu. Jadi memang lingkaran ini bikin orangnya itu luas ya. Kemudian dia bisa menetralkan keadaan ya dalam kondisi yang apa namanya konflik dan sebagainya, dia bisa menetralkan keadaan. Nah, cuman kelemahannya ini yang lingkaran itu mudah baper. Mudah terbawa perasaan ya. Ya, Ya, yang kedua iya. itu
moody ya, mood-moodan ya, mood-moodan. Kadang lagi moodnya seneng ya, ya semangat tapi pas ngelokro ya. Nah, ini semua ada kelemahan-kelebihannya. Oke, terima kasih Mbak Zelva ya. Yang suka segitiga. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ada Aziza, Lupna, Syifa Lupna. Yang yang laki-laki, Coba. siapa? Saya, On Pak. kamera, on kamera. Afif, Pak. Berarti. Eh, Belum ketemu. Kamu suka apa, Beb? Rafif Abu Oke, Bakar Kak Namedi. Rafif. Oke. Mas Rafif. Oke, Mas Rafif. Boleh dibuka kameranya udah? Ya. Mas Rafif, anak nomor berapa? 1. Nomor 1. Iya, betul. Memang segitiga ini kepemimpinan yang paling kuat ya di antara ke-6 tipe ini. Dan biasanya ditemukan pada anak nomor 1. Karena dia secara natural dia dididik untuk jadi pemimpin bagi adik-adiknya. Nah, itu. Kalau di Avenger ada hubungannya enggak ya? Ya. Iron Man ya pakai segitiga itu ya. Jadi pemimpin yang kuat. Tapi kadang kaku ya, bikin nggak disukai sama ini kelemahannya, bikin nggak disukai sama yang dipimpinnya. Oke, itu Mas siapa tadi? Mas Raffi. Yang suka persegi panjang. Saya, Pak. Mbak Aziza. Ya, Kak Aziza Kis. Betul ya? Kisya Ardini. Ya, kok malah ngumpet? Kameranya dinyalakan nggak? Nah. Oh iya, oke. Mic-nya? Ya, oke. Mbak Aziza. Mbak Aziza, selain di sekolah ikut les apa aja di rumah? Enggak ada? Oh, hobinya apa Mbak Aziza? Hobinya membaca Al-Quran, Ustaz. Membaca? Al-Quran. Oh, Masya Allah, suka membaca Al-Quran. Suka gambar-gambar gitu? Enggak. Oh, enggak suka. Oke, baik. Persegi panjang ini orangnya semangat ya Mbak Aziza ya. Iya. Ingin tahu hal-hal yang baru dan suka hal-hal yang baru. Nah, kelemahannya ini ya. Kelemahannya itu sukar untuk mengakui kesalahan. Ya, ini diantaranya. Oke, baik. Ya tidak 100% betul ya, tetapi akan mendekati aja. Oke. Baik, kemudian terima kasih Mbak Aziza yang suka gambar apa tadi ya, kayak cacing itu ya, kurva. Siapa? Mbak Happy Rizky. Iya. Enggak. Oh, enggak. Kok Nomor 2 ya? tadi saya. Nomor 2. Yang nomor 6 siapa? Ya, coba. Oh, enggak ada. Ini enggak laku ya. Ini padahal orang yang suka kurva ini orangnya kreatif loh. Ya, kreatif, imajinatif. Nah, kelemahannya dia memang susah untuk diatur seenaknya ya. Jadi kalau dia ngekos nanti juga kamarnya berantakan ya. Ya, pakaiannya direndam hari Selasa, dicuci hari Sabtu. Wow. Wah, ya. Nah, oke, baik. Itu tipe-tipe ya, tipe-tipe kepribadian kita berdasarkan namanya psikogeometri. Ya, psikogeometri, psikologi yang dilambangkan lewat gambar-gambar geometri. Oke, baik. Oh, bapaknya psikolog. Gimana? Oh, bapaknya psikolog. Suka aja ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita masuk, teman-teman semuanya sudah belajar ya selama 6 tahun ya di SD.
sebenarnya belajar itu untuk apa sih? Nah, Kak Suratman tanya ini. Belajar itu untuk apa sih? Biar Ada jadi yang bisa? pintar. Biar jadi pinter. Oke, ada lagi? Nambah wawasan. Apalagi? Sudah, gitu doang. Ayo, siapa yang mau coba jawab apa? Ah, Nambah ilmu. nambah wawasan. ilmu. Nah, nambah wawasan lagi ya. Oke, Oke. baik. Betul ya, tambah ilmu, tambah wawasan, tambah apalagi ya, keterampilan ya. Kalau kita belajar akan nambah keterampilan. Nah, intinya itu Nambah sukses. tambah sukses ya. Kalau dipraktekin. Nah, oke, Pak Suratman mau nge-share satu video, mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Oke, Pak. Siap-siap teman-teman lihat video ini. Suaranya masuk? Enggak. Nggak Enggak, masuk? enggak. Oh, iya, Pak, no putus-putus, problem. Pak. Iya. Coba. Nah, Nah, masuk ini ya. Ya mungkin mungkin agak putus-putus ya. Ya. Oke. Oke. Sudah kelihatan orang sedang ngapain ini? Parkur, salto, Parkur. Ya, betul ya. Parkur. salto. Ya, Salto. Bukan skill dewanya. Heeh. Oke, skill dewa apa skill apa nih? Ya. Nah, Nah, pertanyaan dari dari Pak Ratman seperti seperti ini. Mereka Mereka itu itu bisa salto, kemudian loncat-loncat seperti itu sejak sejak ketika baru lahir atau sesudah latihan. Sesudah latihan. 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 Nah, Jadi jadi mereka ketika lahir itu sama seperti kita lahir juga ya. Kak Suratman yang usianya sudah 30-an misalkan seperti itu. Ya makanya ya, bayinya sama ya seperti mereka yang sekarang bisa parkur. Tapi dengan usianya yang sama, tidak semua manusia, tidak semua orang bisa melakukan seperti itu ya. Iya, Karena lewat apa supaya bisa seperti itu? Latihan latihan. atau Belajar. belajar, betul sekali ya. Jadi ada proses belajar yang dilakukan untuk mencapai suatu keterampilan seperti itu. Nah, maka di sini belajar itu prosesnya dari seperti ini, tidak tahu. Semua kita terlahir dengan nol ya, nol pengetahuan, nol keterampilan ya, nol apapun ya. Kita tidak bisa apa-apa ya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menangis ya. Nah, lalu kemudian kita belajar dari di sekitar kita, sama ibu kita, sama guru, ustazah kita, sama yang lainnya, buku dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu ya, tahu ya, tahu tentang matematika, tahu bahasa Indonesia, tahu tentang akidah dan sebagainya. Nah, cukup sampai di sini, tahu aja belajar itu belum cukup ya. Ternyata kita harus belajar lagi ke tingkat level berikutnya, yaitu bisa ya. Di level bisa ini kita tidak sekedar tahu tapi bisa mempraktekkan ya. Tahu sholat 5 waktu, tahu. Praktek enggak? Nah, enggak cukup. Nah, maka kita harus ke level berikutnya, praktek menjadi bisa ya. Bisa. Lalu bisa aja cukup enggak? Enggak, harus naik ke level berikutnya, yaitu menjadi ahli atau mahir ya. Banyak ibu-ibu kita yang bisa masak ya, bahkan teman-teman bisa masak. Ahli enggak? Belum tentu ya. Yang mereka ahli masak ya, yang ada di restoran ya, atau di acara apa itu, master chef
Pasif bahasanya. Chef. Chef ya. Ya, itu mereka yang kemudian belajar dari tidak tahu bisa kemudian menjadi ahli, ya, jadi ahli karena terus berproses belajar. Nah, kita teman-teman baru sampai proses mana ini, ya? Tahu atau sudah sampai bisa, ya? Bisa. Ya, Di antara ya, tengah tahu dan bisa. Ahli. oh, antara tahu dan tempe. Tahu dan bisa, ya. Iya, iya. Iya, jadi ini baru SD kita masih punya jalan yang sangat panjang, ya. Nanti SMP, SMA atau SMK atau nanti perguruan tinggi S1, S2, S3, S4, S5. Banyak sekali ya. Nah, ilmunya banyak. Dan Bukannya sampai untuk S3 menjadi toh, Pak? ahli, iya ya, sampai S3 doang ya. Ya, itu ya. Jadi untuk menjadi ahli itu perjalanannya masih panjang. Dan orang-orang ahli dia dihargai, dibayar jauh lebih mahal, puluhan kali lipat dari orang-orang yang hanya sekedar bisa. Apalagi tahu, apalagi cuma sok tahu. Ya, sok tahu nggak ada orang yang mau bayar orang yang sok tahu ya, karena ilmunya nggak terbukti ya, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi orang ahli sekali ngomong dia laku, tanda tangannya dia dihargai mahal karena kepakarannya. Nah, belajar kita harus sampai pada level di mana kita menjadi seorang ahli. Ahli apa? Nah, ini nanti tergantung teman-teman impiannya nanti baru jadi ahli apa. Oke. Nah, di slide berikutnya, apa yang diperdebatkan oleh kedua orang ini? Satunya kebalik, satunya. Semua kebalik. Kebalik. Membacanya Kebalik. kebalik apa enggak? Berbeda. Membacanya berbeda. Tiap orang berbeda. Jadi yang benar yang mana? Yang bilang angka 6 atau angka 9? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya benar. Oke. Iya, karena dari cara melihatnya ya, ada yang melihat dari sisi kiri melihatnya 6, yang dari sisi kanan melihatnya 9. Ini benar. Nah, yang bisa membuat mereka damai siapa? Enggak tahu. Orang 6 dan lebih. Ya, harus ada orang ketiga yang menengahi ya. itu lihat dari pandangan orang lain. Oh, ganti, tukar posisi ya. Enggak Tukar tukar, posisi. tapi salah satunya misalnya ke kanan atau enggak ke kiri gitu. Oh, gitu. Misal yang 9 itu mendekati di sampingnya yang angka 6 itu ya. Sehingga melihat, oh benar ya, ternyata angka 6. Nah, ini teman-teman semuanya, ini orang yang dua orang ini harus atau baru sampai level tahu ya. Setahu saya ini angka 6. Yang 9 setahu saya ini angka 9. Nah, tetapi kalau sudah levelnya memahami ya. Ya. Ini siapa yang ramai? Ya, oke ya. Jadi kalau semakin tinggi ilmu kita akan semakin memahami masalah ya, semakin memahami masalah. Orang yang sudah praktek, dia tahu kesalahan ketika mengerjakan itu seperti apa, sehingga dia bisa meluruskan orang-orang yang hanya sekedar tahu ataupun sok tahu. Nah, ini belajar kita ya. Harus semakin paham. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, yaitu ini di surat An-Nahl ayat 78 ya. Di sana Allah menyebutkan, mengatakan bahwa Allah tidak mengeluarkan atau Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ya. Dan Dia memberimu ya 3 alat, 3 tool, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, jadi semua kita lahir dalam kondisi yang sama, nggak tahu apa-apa ya. Baik yang sekarang jadi profesor, yang sekarang jadi petani, yang sekarang jadi pengemis dan sebagainya, semuanya sama, lahirnya dalam kondisi tidak tahu apa-apa.
Nah, cuma kemudian yang membedakan adalah orang yang mau menggunakan pendengarannya, menggunakan penglihatannya, dan hati nuraninya untuk apa? Belajar. Ya. Dengan belajar dia tahu banyak ilmu, dengan belajar dia tahu banyak wawasan, dengan belajar dia tahu menguasai banyak keterampilan, sehingga dia punya kelebihan. Nah, tapi dari kesemua itu ujung-ujungnya untuk membuat kita itu bersyukur. Jadi kita menjadi orang yang tahu, jadi orang yang terampil, jadi orang yang bisa ngasih tahu itu semua ujung-ujungnya untuk bersyukur, bukan untuk sok-sokan ya. Wah, aku sudah SMP, kamu apain masih pakai baju merah putih. Nah, misalkan seperti itu sama teman-teman kita yang masih SD ya. Aku belajarnya pakai laptop, kamu cuma pakai HP ya. Aku belajarnya pakai meja, kamu pakai kursi. Oh enggak ya. Ya. Artinya membanggakan apa yang kita peroleh dengan meremehkan orang lain ini sesuatu yang tidak boleh. Karena semua pendengaran, penglihatan, hati nurani yang kita gunakan untuk belajar ini endingnya adalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dahsyat banget kalau kita belajar itu dalam rangka untuk bersyukur, padahal kita tahu kalau kita bersyukur nanti akan ditambah apanya? Nikmatnya. Ya, tambah nikmatnya kita makin banyak kalau kita bersyukur. Artinya, kalau kita makin sregep, makin rajin, makin semangat belajarnya, nanti akan ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Nah, tapi kalau malas, ya berhenti nikmatnya sampai di situ. Ya, nikmat ilmu kita akan berhenti kalau kita malas belajar. Nah, jadi ada 3 hal yang harus merubah diri kita ya dalam belajar, yaitu yang pertama adalah harus bertambah pengetahuan kita, yang kedua bertambah keterampilan kita, kemudian yang ketiga harus lebih baik sikap kita. Ya. Jadi akan ada bedanya yang orang yang ilmunya tinggi dengan orang yang biasa-biasa saja atau yang nggak mau belajar. Ya, makanya ada istilah bijak mengatakan bahwa ilmu padi, orang yang semakin berisi dia akan semakin menunduk. Ya, semakin tahu, semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia merendah di hadapan orang lain, bukan semakin sombong dan sebagainya. Nah, proses belajar harus kita mencapai ke 3 hal ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita. Nah, kita lihat efek dari orang-orang yang memiliki ilmu. Ini namanya siapa? Thomas Alva Edison. Cipta lampu. Ya, dia yang terkenal penemuannya adalah lampu pijar, ya, bukan lampu yang lain. Tetapi sebenarnya penemuannya sangat banyak sekali. Tapi yang terkenal ini. Jadi ini penemuan pertamanya itu lampu pijar segede itu ya. Nah, efek dari dia melakukan penelitian dan terus belajar sehingga menghasilkan karya, bisa menemukan lampu pijar, ini membuat dia memiliki banyak sikap-sikap yang bijak, ya. Sehingga kalau kita membaca ada istilahnya quote ya di media sosial, di Facebook, Instagram, yang punya quote siapa? Ya mereka tokoh-tokoh ya, yang mereka punya pengalaman, punya ilmu, ya melahirkan quote. Tapi kalau belum punya quote, ya, orang-orang yang sudah quote seperti quote itu beda sama puisi ya. Kalau puisi siapapun bisa ya. Nah, quote itu hasil dari pengalamannya. Nah, dia salah satu quote yang terkenal ini ya. Jadi ketika dia menciptakan atau menemukan lampu pijar itu dia melakukan sampai ribuan kali. Nah, tetapi dia tidak menyesali ribuan kali kegagalannya dan mengatakan bahwa kegagalannya itu adalah sebuah keberhasilan menemukan cara-cara yang tidak boleh diulangi ya, sehingga justru bukan menambah pesimis ataupun merasa gagal, tetapi semua kegagalan itu membuat dia merasa, oh saya berhasil menemukan 10.000 cara yang itu tidak bisa digunakan untuk lampu pijar, tapi ada satu cara yang tepat yang digunakan untuk lampu pijar. Prosesnya itu bagi beliau itu sangat berharga. Nah, ini akibat orang yang belajar dan terus-menerus belajar, dia selalu optimis ya. Ribuan kali dia gagal,
dia tidak menyerah. Ya. So, bayangkan ataupun bandingkan dengan diri kita. Ya, baru berapa kali kita mengalami kesusahan belajar matematika udah kadang ngeluh ya sama susah Mi ya, susah Bunda ya, susah Ustazah dan sebagainya ya. Padahal baru beberapa kali aja caranya gagal. Nah, Thomas Alva Edison itu ribuan kali dia gagal. Bukan hanya mengerjakan di atas kertas, tetapi dia praktek ya, dia cari bahan ya untuk bisa menyambungkan lampu pijarnya itu mati. Sambungkan lagi meledak, sambungkan lagi melempem, atau istilahnya apalagi seperti itu. Bukan hanya sekedar ngitung, tetapi dia mempraktekkan dan mungkin satu bahan dia harus nyari di banyak tempat, harus keluar biaya dan sebagainya, dan itu tidak membuat dia pesimis dan terus optimis sehingga kemudian berhasil. Nah, ini efek dari orang-orang yang tekun belajarnya, ya, dia tidak gampang menyerah dan sehingga akhirnya menghasilkan karya besar. Nah, ini kemudian diikuti orang-orang yang memiliki ilmu itu optimis bahwa di masa depan ada hal-hal lain, penemuan-penemuan lain yang akan membuat kehidupan manusia lebih baik. Nah, kita tampilkan di sini misalkan ya. Bill Gates ya, yang dia dengan Microsoft-nya ya, dulu dia memiliki satu impian yang diremehkan oleh orang lain ya. Impiannya agar setiap rumah itu punya komputer dan terhubung. Nah, padahal komputer waktu itu sangat mahal, kemudian barangnya sangat besar, bisa penuh satu kamar ya waktu itu. Mimpinya untuk agar setiap rumah itu punya komputer dan terhubung itu suatu yang mustahil pada waktu itu. Tetapi karena dia cintanya sama ilmu, dia tekun, kemudian terus tidak menyerah, maka akhirnya terwujud. Hari ini setiap rumah, ya hampir setiap rumah punya laptop, ya punya komputer, ya laptop lah seperti itu. Yang dulu mungkin tidak pernah terbayangkan, punya laptop dan saling terhubung ya dengan internet sehingga bisa komunikasi, bisa Zoom seperti ini, bisa belajar orangnya ustadznya di sekolah, muridnya di rumah ya, ustadznya bicara panjang lebar yang di rumah sambil makan cemilan. Nah, kan asik ya. Kalau di sekolah kan nggak bisa. Nah, itu mimpinya Mbah Bill Gates ya. Hari ini terwujud. Kemudian ada Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini orang yang sangat inovatif, kreatif ya. Dia mempunyai gambaran untuk menciptakan alat-alat yang simple ya, keren desainnya ya. Tetap sehingga bisa mudah dibawa kemana-mana. Ya, maka dia kemudian hari ini dia menciptakan banyak ya, salah satunya ada iPhone, terus kemudian apa lagi ya, dan sebagainya. Bahkan desain-desain yang ada di Microsoft sebagian besar juga hasil dari meniru yang ada di produk-produknya Apple itu. Nah, muncul lagi ini yang orang Muslim ya, namanya Muhammad Yunus ya. Orang yang pertama kali menggagas ada bank yang boleh meminjamkan uangnya kepada orang miskin ya. Jadi dulu bank itu diciptakan untuk orang kaya ya, orang-orang yang punya usaha, punya jaminan agar bisa tambah besar usahanya. Nah, orang yang pertama kali memutuskan ataupun menciptakan bank untuk orang miskin itu namanya beliau adalah Muhammad Yunus ya, dengan beliau nyebutnya Garment Bank ya, bank untuk orang-orang miskin agar mereka bisa tumbuh, punya usaha dan mentas ya dari kemiskinannya. Dan hari ini terwujud, diduplikasi di banyak tempat, bahkan di Indonesia ya, banyak bank-bank yang kemudian mereka memberikan pinjaman kepada orang miskin untuk bisa mudah berusaha. Nah, yang paling terakhir teman-teman juga pasti tahu ya, yang sering kita gunakan produknya yaitu Facebook. Ini Facebook itu masih baru ya. Kalau Microsoft itu kan zaman bahula ya. Tadi lampu pijar juga zaman mbah-mbah kita. Seperti ada Facebook ini, itu mungkin baru-baru aja kemarin ya. Orang nggak kepikiran namanya internet itu bisa untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Bisa buat status. Nah, kemudian bisa buat jualan dan sebagainya. Ya. Bahkan pertama kali Mark ini membuat Facebook, kemudian dia mengupload
foto-foto pribadi dari teman-temannya satu kampus, dia dimarahi, bahkan dihukum, ya dikasih hukuman sama perguruan tingginya, ya kampusnya seperti itu. Nah, tetapi hari ini bahkan kita menikmatinya, ya bisa untuk sharing, untuk belajar, ya dan sebagainya. Penemuannya memberikan manfaat yang besar. Nah, ini orang-orang yang terus belajar dan belajar, tidak kenal lelah, tidak menyerah, akhirnya mereka bisa menemukan hal-hal yang besar, menemukan hal-hal yang bermanfaat. Dan saya yakin teman-teman yang hari ini ikut di webinar ini juga punya impian-impian besar yang semacam itu. Iya, Pak ya? Iya, ayo. Iya, mana Pak. caranya? Oke, baik sekarang silakan buka chatnya, teman-teman tuliskan cita-citanya apa sih? Silakan dituliskan di chat. Ayo, Oke, bisa dituliskan di chat. pengusaha. Oh, ada yang Iya, pemain bola. badminton, Oh, profesor, desainer, dokter dong. Ini apanya dokter gigi ya? Pengusaha, apoteker, psikiater, polwan. ada yang YouTuber. Oh, YouTuber juga ya? Hahaha, aku dokter, Pak. Oh, bisnis. Oke, luar biasa. Ustadz, Masya Allah, ini Mas Fatih ini ya. Gamer. Oke, menghafal Al-Quran, pemain bola. Pakai tanda tanya? Tanya saya. Dokter hewan, ya, arsitek, dosen, polwan. Oh, dosen sama polwan. Wah, gimana ini? Oh, keren juga nih ya. Ustadz, apalagi nih. Pembalap. Wih, Mas Anas ini calon penggantinya. Oke, saintis, ilmuwan ya. Nah, oke, luar biasa. Semuanya sudah punya cita-cita dan tinggal bagaimana mewujudkannya. Ini ya, apa namanya? Terus belajar atau berhenti sampai Saya, di Pak. tahap cita-cita saja. Oke, pengusaha. Ada lagi ini, itu Fathan. Maksudnya gimana? Oke, Tadi yang Ustazah. bilang mau jadi pembalap bukan Anas, Pak, tapi Fatan. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Oke. Pembalap ya. Bukannya lu pengen jadi manajer ahli komputer. Aku nggak tahu. Nggak tahu deh Bapak. Oke, terus belajar ya. Nanti kalau kita terus belajar, tambah wawasan akan tahu keinginannya atau visinya ingin jadi apa ya. Freelance. Freelance itu pekerja lepas ya. Nanti dari freelance lama-lama jadi punya pengusaha juga ya. Oke. Siap. Keren. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini Kak Ratman ini cerita ini ya. Ini salah satu kakak kita yang dia belajarnya tidak berhenti sampai di titik sekolah saja. Ya. Lulusannya hanya SMK, ya. Ini SMK di Semarang, ya. Tetapi kalau pada rata-rata umumnya kalau lulus SMK kemudian dia kerja di perusahaan, nah kakak beradik ini, ya, dia tekun mendalami keterampilannya, ya, di dunia 3D. 3D designer, ya, di arsitektur seperti itu. Nah, dia mendesain, ya, bahkan konon dia bisa membeli komputer itu dari hasil dia kerja di kantor pos, ya. Dia punya komputer, dia terus belajar, dia jadi freelancer di internet dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun 2017, ya, dia memenangkan sebuah kontes, ya, yang diselenggarakan oleh General Electric. Kalau nggak salah itu, yang tantangannya itu adalah membuat penggantung jet, pesawat jet. Pesertanya siapa? Ya para profesor, orang-orang yang sangat ahli di bidang arsitektur seperti itu. Nah, tapi ternyata yang menarik bahwa ya dia hanya lulusan SMK, tetapi karena jam terbangnya yang sudah sangat sering, kemudian mahir, terus belajar, maka kemudian dia bisa memenangkan kontes itu. Dari sekitar 700 peserta, yang isinya pendidikannya yang S2, S3 sampai profesor dan sebagainya, ternyata mereka ini yang menang.
ya. Ini menghebohkan ya, menghebohkan, sempat viral di tahun 2017 ya, 5 tahun yang lalu. Nah, ini dan sekarang ya sudah lebih keren lagi. Ini kan masih baru ini ya. Belum di belum pakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Nah, sekarang sudah lebih keren lagi. Nah, karena teman cerita bahwa belajar itu memang tidak terkungkung hanya pada sekolah aja, ya. Nah, bersyukur sekali kalau hari ini kita difasilitasi sekolah yang keren, ya, guru-gurunya yang sangat care dan kemudian membuat kita itu belajarnya semangat seperti itu. Nah, tapi suatu saat ketika kita berhenti dari sekolah, jangan berhenti belajarnya, ya. Jangan berhenti memutus cita-cita kita, mimpi-mimpi kita, ya. Terus gali, belajar. Internet membuat kita terbuka banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, syukur lagi nih kalau teman-teman yang besok belajar di SMP Harbun ini, Harapan Bunda, wah ini lebih terfasilitasi lagi, mungkin ya dengan ekstrakurikulernya, kemudian bimbingan konseling dan sebagainya, membuat teman-teman nanti akan lebih terarah lagi cita-citanya sehingga akan lebih mudah untuk terwujud. Nah, ini Kak Arfian dan Kak Ari ini ya, contohnya orang yang tidak menyerah meskipun sudah nggak bersekolah tetap belajar. Nah, ini sayang ini sebenarnya ya, mikrofonnya nggak bisa. Itu apa? Bisa nggak? Tidak dengar, Pak. Nggak dengar ya. Tidak ada suaranya. Mana caranya ya? Ya, ini karatan pandu aja ya. Kisah Jadi anak ini- yang tidak mau menyerah, Pak. Ini dari dulu yang datang ke perguruan nggak bisa apa-apa, setelah belajar kemudian jadi mahir. Ya, Ya, semua pelajaran sudah dirampungkan, ini saat wisuda. Nah, ternyata dilihat itu semua punya tanda ya di di kepalanya. Nah, Nah, itu dari mana dapatnya? Nah, dia punya ide. Nah, itu ya, sudah dapat tandanya. Ya. Jadi kalau kita belajar ini suatu saat kita punya ijazah ya, atau tanda kelulusan kita. Nah, Tapi yang terpenting bukan ijazahnya ya, tetapi tetapi skill skill dan dan wawasan wawasan kita. Nah, ada ya suaranya ya. Ya, Ya, ini ini di level berikutnya ilmu yang kita kuasai tidak hanya terbatas membuat kita dihargai oleh orang lain, tetapi bahkan bisa mengangkat derajat ya, ataupun membuka satu hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ini adalah atlet angkat besi, ya, namanya adalah Kulsum Abdullah. Ini adalah atlet pertama yang dia tampil menggunakan hijab atau jilbab sehingga menutupi auratnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa cabang olahraga angkat besi ini itu sejak pertama kali diperlombakan di Olimpiade sekitar tahun 1800-an berapa, itu selama 100 tahun tidak ada satupun atlet perempuan. Ya, baru setelah 100 tahun ada atlet perempuan yang ikut dalam atlet ini. Nah, itu pun proses yang panjang, harus memakai pakaian yang menonjolkan auratnya. Ya, sampai kemudian di tahun 2012 beliau ini sudah menjadi seorang yang atlet yang punya prestasi banyak. Tetapi karena peraturan di Olimpiade itu tidak mengizinkan dia memakai hijab,
maka dia mundur dari Olimpiade tersebut. Baru di beberapa tahun kemudiannya diakomodir, diperbolehkan seorang muslimah ataupun seorang perempuan menggunakan hijab dalam cabang olahraga atlet ini. Nah, ini ilmu, keterampilan, prestasi yang dimiliki itu bisa mengangkat derajat yang wanita yang tadinya kalau tampil harus dengan menonjolkan auratnya, tetapi dengan prestasi yang ada ini dia tunjukkan bahwa hijab itu tidak menghalangi prestasi dari perempuan. Nah, sehingga ini luar biasa ya, ilmunya bisa mengangkat kemuliaan seorang muslimah sehingga tetap terjaga kehormatannya dan bisa menunjukkan prestasinya. Siapa yang mau pengen jadi angkat besi? Enggak. Ada. Nanti tangannya mati rasa. Tahu lah. Ya kan angkatnya nggak langsung berat segini ya, yang ringan-ringan dulu gitu ya. Baru ngangkat tadi udah sakit Pak, apalagi ngangkat besi. Oh, iya ya. Yang berat itu bukan besinya itu sebenarnya, beban hidupnya. Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tetap semangat belajar? Ya, matikan dulu. Ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat kita nggak semangat belajar? Ya, jadi kalau kita datang ke dokter, ya tanyain yang bikin sakit itu apa? Nah, gitu. Agar kita sehat. Nah, kalau kita ingin tetap semangat belajar, maka pertanyaannya adalah apa yang membuat nggak semangat? Jadi aslinya semangat, tetapi ada yang buat malas. Terus apalagi? Tanah bisa, Pak. Kenapa? Bisa apa tadi? Nggak bisa, karena nggak bisa. Nggak memahami materinya, Pak. Nggak bisa memahami materi. Susah memahami materinya. Apalagi? Tidak mendengar penjelasan guru. Tidak mendengar. Kan terus Pak. Normal kan? Oke. Baik. Ini Kak Suratman kategorikan ada 4. Ya, ada 4 yang mengganggu semangat kita. Kecanduan HP. Kecanduan HP. Ya. Yang pertama adalah emosi, ya, gangguan emosi. Emosi itu bisa karena kita sedih banget, kita tertekan, ataupun susah untuk fokusnya ya, karena tadi kan saking senangnya sama HP, ya, lalu kemudian kita nggak fokus. Ya. Kemudian fisik juga bisa ya mengganggu, bikin kita nggak semangat. Contohnya adalah ya ketika kita sakit. Ya, sariawan, kemudian matanya mungkin merah, ya sehingga kalau melihat buku sudah malas, ya. Apalagi, ya, fisik ya, pokoknya kalau kita terganggu kesehatannya, kita bisa menurun semangat kita. Nah, maka solusinya fisik ini harus kita jaga juga. Ya. Jadi makan makanan yang bergizi, ya, memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita itu bagian daripada membuat belajar kita tetap semangat. Ya, jangan makannya ciki-ciki terus. Oke, kemudian lingkungan yang buruk. Ya, lingkungan yang buruk itu apa? Ya, tempat belajar kita itu nggak kondusif buat belajar. Ya, ini buku, depannya TV, nah itu buruk. Ya, kita sudah pakai headset buat nggak mendengarkan suara TV, ya ternyata di sana kakak kita nyetel TV kenceng-kenceng. Nah itu namanya lingkungan yang buruk. Nah untuk mengatasinya tentu kita harus ngobrol, komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, bagaimana caranya agar saat belajar itu lingkungannya kondusif. Nah, yang keempat itu cara kita belajar atau gaya belajar itu tidak tepat.
Dia membuat kita kesusahan ya untuk belajar. Ini soal gaya belajar. Nah, baik kita mulai satu persatu. Waktunya 10 menit ya. Oh, Oh, udah habis. Oke, nggak apa-apa. Kita percepat nih. 5 menit saja. Lah, ini ada 3 gaya belajar. Teman-teman boleh pilih. Ada visual, auditory, ada kinestetik. Orang visual itu senangnya ya belajar dari melihat langsung. Ya. Jadi kalau ada buku dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Lebih suka lagi kalau bukunya berwarna dan sebagainya. Lebih suka lagi dia nonton video dan sebagainya. Ya, anak saya yang pertama itu ya belajarnya banyak nonton di ruang guru dan sebagainya seperti itu ya, lebih visual. Nah, itu contohnya kalau kita visual. Nah, kalau nyatet juga kita nyiapin apa? Pensil-pensil warna dan sebagainya supaya menarik. Nah, itu orang visual. Ciri-cirinya kalau ada guru yang sedang menerangkan di depan, kemudian terhalang teman-temannya, dia akan mencari-cari. Ya, harus melihat guru yang sedang berbicara. Ciri-cirinya orang visual. Nah, kalau auditori kebalikan, dia bahkan nggak perlu melihat orang yang ngomong, dia bisa menangkap pesannya, komunikasinya. Ini orang auditori. Nah, belajarnya dia harus diiringi dengan musik ya, ataupun apa instrumen-instrumen yang menarik seperti itu orang auditori. Nah, dia bosan kalau hening ya, suasana hening itu bikin nggak mood. Nah, beda lagi kalau kinestetik. Beda lagi kalau kinestetik ya, dia harus praktek. Tidak cukup melihat, mendengar, tapi juga harus praktek. Nah, ini akan beda-beda. Boleh orang kinestetik ini kalau dia menghafal, dia sambil jalan-jalan, ya, sambil jalan-jalan ke sana ke sini, dari dapur, ruang tamu, ya, dapur lagi, ke kulkas, ambil cemilan, dan sebagainya ya. Banyak gerakan yang harus dilakukan. Itu orang-orang kinestetik. Nah, kamu termasuk yang mana? Visual, auditory, atau kinestetik? Ya. Coba boleh ketikkan di chat. Auditori. Semuanya. Semuanya. Multi ya. Multi gaya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi nanti dipilih salah satu atau kalau memang multi ya, nggak apa-apa. Yang paling nyaman membuat kita belajar kita optimal, yang mana? Nah, kemudian agar kita tetap semangat harus kita punya tujuan, punya target yang jelas. Ya, jelas dan terukur. Jadi mau jadi apa ya, yang pengen jadi dokter, dia harus target agar dia bisa masuk ke perguruan dokter, perguruan tinggi di jurusan kedokteran, kemudian tanpa biaya ataupun jalur panggilan, maka di SMA-nya dia harus dapat nilai berapa aja di mata pelajaran tertentu. Ya. Begitu juga dengan proses verifikasi yang lainnya. Kemudian di breakdown sampai ketika dia di SMP, dia harus punya nilai berapa. Nah, itu tujuannya jelas. Nah, ini sama aja kalau kita analogikan atau ibaratkan dengan orang main bola. Yang membuat main bola itu menarik itu apa? Karena ada gawangnya. Bayangkan orang main bola nggak ada gawangnya, gimana? Tahu. Ya, nggak jelas ya larinya ke sana terserah ya, nggak seru ya karena tidak ada gawangnya. Nah, itu kalau belajar kita nggak ada tujuan, ya seperti main bola nggak ada gawangnya, seenaknya, sesukanya. Yang penting nggak dimarahi sama ibunya, sama bapaknya, ya. Yang penting disayang sama ustadzahnya seperti itu. Tapi nggak ada tujuan. Ya, ketika lulus pun dia bisa jadi nilainya bagus, tapi bingung mau kemana, mau jadi apa. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang nggak ada punya tujuan itu hanya stres. Nah, makanya mending nilainya bagus tapi punya tujuan daripada nilainya jelek nggak punya tujuan. Parah sekali kan? Nah. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, maka semua tantangan tadi ya, yang emosi, fisik, kemudian gaya belajar, lingkungan yang buruk, itu bisa diatasi. Ya, kita punya motivasi yang kuat untuk merubahnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini orang India
dia terlahir dalam kondisi fisik yang terbatas. Ya. Kakinya tidak tumbuh normal seperti kita. Ya. Dari keseluruhan badannya, dari kaki sampai ujung rambut, itu hanya 1 meter. Nah, tapi luar biasa, keterbatasan yang dimilikinya tidak membuat dia kemudian minder atau bahkan menjadikan alasan dia untuk mengemis untuk mendapatkan uang. Tapi dia terus melihat potensi yang dia milikinya. Ya. Kakinya boleh kecil, tetapi lengannya kuat. Lalu dia melatih terus lengannya yang kuat itu, dan dia menjadi orang yang jago di atletis panco. Ya, sehingga akhirnya dia berhasil menjadi seorang juara panco di tingkat dunia. Kita lihat nasihat yang selalu diberikan oleh ibunya kepada orang ini adalah dia mengatakan, daripada meratapi apa yang tidak kita miliki, lebih baik memaksimalkan apa yang telah kita miliki. Namanya adalah Job Matius orangnya. Nah, lain lagi dengan sahabat kita yang satu ini, namanya ada Mu'ad, orang Mesir yang dia juga terlahir dalam kondisi buta. Orang buta, bagi sebagian kita mungkin buat apa sih? Ya, nggak punya cita-cita, nggak punya impian, buta udah enak aja itu. Nah, tetapi dia punya impian untuk menjadi penghafal Al-Quran, sehingga dia bilang sama bapaknya, Pak, saya ingin jadi penghafal Al-Quran, Pak. Ya, walaupun buta, ya bapaknya dengan semangat diantar ke Ustadz, ya. Setiap minggu, setiap hari, dan akhirnya dia di usia 11 tahun, dia berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran, mengalahkan teman-temannya yang normal. Nah, ini ternyata ketekunan itu mampu mengalahkan ya orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan. Ya. Dia lebih jago, lebih pandai, bahkan lebih cepat daripada kita yang normal. Nah, terakhir, yang menarik adalah ketika dia diwisuda, dia diwawancarai oleh para wartawan, dikatakan, kenapa ya, kamu orang yang luar biasa, pernah nggak kamu terpikir untuk berdoa sama Allah? Ya Allah, pulihkanlah penglihatanku, seperti itu. Dan Mu'ad bilang, saya tidak akan pernah berdoa itu. Karena saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang diambil penglihatannya di dunia, lalu dia ridho, maka akan digantikan penglihatannya kelak di akhirat dengan surga. Saya lebih mengharapkan surga daripada penglihatan di dunia saya dipulihkan, dan belum tentu membuat saya semakin taat sama Allah. Bisa jadi saat mata itu dikembalikan kepada saya, justru makin banyak maksiat yang saya lakukan. Nah, itu lagi-lagi adalah karena pemahaman terhadap ilmu yang sangat tinggi. Nah, maka kembali ke tiga hal di atas, belajar itu untuk membuat kita menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan sikap kita menjadi lebih baik kepada orang dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, hari ini aja yang bisa Kak Suratman sharingkan pada teman-teman semuanya, kepada adikku semuanya. Mudah-mudahan tambah semangat belajarnya. Ya, masih banyak tentunya ilmu yang harus kita pelajari untuk memiliki wawasan, pengetahuan, bahkan menjadi seorang ahli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Suratman. Wah, ini sekarang Buska beralih panggilan ya, dari Pak menjadi Kak Suratman yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, menginspirasi kepada adik-adik kita semua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Kak Suratman. Sama-sama. Semoga belajar kita juga selezat coklat ya. Nanti belajarnya sudah nggak malas-malasan lagi. Jadi nikmat selezat coklat ya. Benar banget. Oke, selanjutnya ini nih.
ada info penting nih yang nggak kalah penting menariknya dari sekedar nikmatnya belajar senikmat makan coklat ya, gitu ya. Kira-kira apa ya? Adalah terkait info lomba. Aduh, adik-adik udah nggak sabar ya? Kira-kira lomba apa aja sih nanti yang akan bisa kalian ikuti? Nah, tentunya ada 2 lomba nih. Ada 2 lomba yang bisa kalian ikuti, terutama kalian kan ini kelas 6 ya. Jadi insya Allah kalian bisa mengikuti lomba ini. Lomba yang pertama adalah lomba puisi. Sebentar, ini akan ada yang mau ditayangkan nih flyernya biar kalian nggak cuma menerka-nerka aja. Benar ya. Nah, itu dia. Udah terlihat belum flyernya di situ? Udah. Oke. Nah, di situ ada 2 jenis lomba. Yang pertama adalah baca puisi dan yang kedua berkisah. Nah, adik-adik sekalian, bagi kalian yang punya bakat, minat, keinginan untuk mengikuti lomba, terutama lomba baca puisi dan berkisah, boleh loh kalian langsung menghubungi kontak person yang tertera di situ, ada Bu Siti dan Bapak Aziz. Nah, nanti kira-kira hadiahnya apa aja ya? Hadiahnya tuh ada piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Nah, puisinya apa sih nanti? Puisinya nanti akan disediakan oleh kami, panitia. Nah, nanti kalian milih salah satu dari puisi yang disediakan. Nah, gimana cara mengaksesnya? Kalian bisa mengunjungi website di SMPIT Harapan Bunda, seperti tayangan di ini ya. Apa namanya yang dibagikan di layar ini? Nanti kalian bisa mengunduh juknisnya, peraturan yang wajib kalian ikuti. Nah, nanti kalian bisa lihat-lihat di situ. Ada di web SMPIT Harapan Bunda ya, Bu Siska? Ya, benar. Ya, di Betul webnya sekali, Bu Standa. Eka. Berarti saya tahu. Sebentar. Oke, terkait lomba ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Nanti ini juga Bu Siska lomba-lombanya. Bu, ini siapa yang boleh ikut lomba? Silahkan di-share ke segala teman-teman kalian, ke semua teman-teman kalian di sekolah, baik kalian misalnya dari SD Harbun ataupun ada yang dari SD Sendang Mulyo 04, ada yang dari SD Meranggen 02 kayaknya ya. Kemudian juga ada yang dari SD luar, dari Arido. Pokoknya di-share aja di grup kelas kalian, diajak yuk sopo sing gelem melu gitu ya. Ya siapa yang mau ikut lomba. Jadi bebas, ini pesertanya bebas, yang penting kelas 6 SD. Jadi jangan mau kalah nih dari SD luar ya, Bu Siska ya. Jadi memang harus kalian sharekan, karena kan ketika kita memberikan informasi yang bermanfaat, insya Allah dapat pahala juga gitu ya. Pokoknya jangan sampai terlewatkan lomba-lomba, ada lomba baca puisi dan lomba berkisah yang hobi. Siapa tahu tadi kan ada beberapa nih yang cita-citanya jadi YouTuber, mungkin dari latihan ngomong ya kan, kalian bisa nanti jadi YouTuber ala-ala kecil-kecilan dulu kan gitu. Siapa tahu nanti ketika kalian upload follower kalian naik ya kan, nanti jadi selebgram kan bisa. Wah, iya ya. Marketingnya jalan ini. Iya, jadi memang harus dipupuk dari sekarang, dari kalian, lomba baca puisi gitu. Siapapun di sini nanti kita tampilkan untuk lombanya, kita tampilkan di YouTube SMPIT Harapan Bunda atau di Cuma YouTube aja Bu Revita, sosial media kita loh. Ya, Ada Instagram ya Bu Revita. Ya, dan yang menarik di sini ada piala, sertifikat, uang pembinaan, lumayan kan? Nanti Lumayan kalau dapat banget Bu Rev. Waduh. juaranya diambil 3 ya Bu Siska ya. Ada juara 1, 2, dan 3. Ada di sini yang belum? Ada yang belum follow media sosial kita, mungkin segera di follow ya. Web, kemudian di IG, FB, YouTube di follow aja. Nanti untuk info-info lomba, ya informasi-informasi lomba akan kita share di situ. Jadi yuk gercep di follow aja, itu ada alamatnya, bisa dinaikkan sedikit alamatnya Pak Aziz. Ya. Diturunkan maksudnya Pak Aziz. Oke, untuk SD dari luar ada nanti tetap stay tune dulu, karena kita nanti akan ada
door prize bagi peserta training motivasi nih yang Ini ya, yang ditunggu-tunggu ini iya, pasti. karena hari Minggu cuma mantengin laptop ya kan, modal berapa rupiah dapat door prize lumayan Bu Siska. Nah, Lumayan banget. Boleh nggak saya Jadi- berganti alih jadi peserta aja? oke, untuk voucher, jadi di acara kita sebelum kita membacakan door prize dan agenda kita ya, nanti jadi di akhir ini, oke, sambil menunggu kita akan menampilkan ada apa saja sih di SMP IT Harapan Bunda, di Spanda ini ada apa aja kayak gitu. Nah, Bu Revita akan menyampaikan bahwa setelah training motivasi ini bagi siswa-siswi yang belum membeli formulir atau belum mendaftarkan ke SMP IT Harapan Bunda, ada kesempatan ya bagi kalian nih khusus peserta training motivasi yang belum terdaftar di SMP IT Harapan Bunda, ada 20 apa 25 ya? 25 kayaknya. Iya, Gitu. 25 voucher pembelian formulir gratis, free ya. Catatan. Jadi dengan catatan, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku Bu Siska ya. Ini untuk anak-anak yang belum mendaftar di SMP Harapan Bunda. Ada iklan hari ini. Aduh. Baik yang dari SD luar ataupun dari SD Harapan Bunda yang belum, tapi syaratnya belum terdaftar ya. Ini jadi ada fasilitas free formulir sebanyak 25 bagi dengan catatan dia mendaftar setelah acara ini selesai ya, dia mendaftar atau membeli formulir sampai tanggal 20 berapa? Bu Revita lihat contekannya dulu ya. Jadi syaratnya adalah siswa yang belum mendaftar di SMP IT Harapan Bunda, baik dari SD Harapan Bunda ataupun dari SD luar ya. Kemudian yang kedua ada jadi untuk free formulirnya ini adalah nanti bebas biaya formulir tetapi diberikannya secara cashback. Kalian tetap beli dulu, tapi nanti akan dikembalikan uangnya nanti kalau dengan catatan kalian benar setelah kalian dinyatakan sebagai atau diterima sebagai siswa SMP IT Harapan Bunda. Jadi nggak cuma beli tok, tetapi nanti sistemnya itu kalian beli dulu. Setelah beli, ikut tes dan serangkaian seleksi, nanti kalau sudah diterima menjadi siswa SMP IT Harapan Bunda, baru dapat uang ganti atau istilahnya cashback pembelian formulir. Jadi gitu ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, free pembelian formulir ini bisa dimulai dari sekarang, dari 6 Februari sampai nanti 25 Februari 2022 ya. Jadi bagi para peserta TM nih, ada fasilitas dari kami, 25 free formulir dengan syarat kalian yang belum mendaftar di SMP IT Harapan Bunda dan harus cepet-cepetan, makanya harus cepet-cepetan, batas waktunya adalah 25 Februari dan pembelian formulir ini diberikannya nanti cashback dalam bentuk kalian harus sudah dinyatakan sebagai siswa SMP IT Harapan Bunda dulu, harus ikut seleksi, harus ikut tahapan rangkaian gitu ya. Nanti kalau sudah dinyatakan baru kita ganti uang pembelian formulirnya itu. Nah, itu sebelum sambil kalian juga mengisi presensi ya, sebelum kita nanti bacakan siapa penerima door prize kegiatan hari ini. Nah, oke, sudah ada. Kenapa, Us? Presensinya sudah ada di kolom chat, nanti bisa diakses aja. Nah, sebelum Bu Revita sampaikan door prize, ini ada selayang pandang nih tentang SMP IT Harapan Bunda. Jadi visi misi kita Spanda itu SMP IT Harapan Bunda ya. Kita punya nama famous. Nama famousnya Bu Siska. Kalau SMP IT Harapan Bunda kan kepanjangan. Nama famous kita itu Spanda. Oke, ada apa aja sih Bu Siska di Spanda? Pastinya ada banyak hal ya yang perlu kalian tahu kan, biar kalian tuh kenal apa sih Spanda itu. Pastinya Spanda itu kan SMP IT Harapan Bunda. Suaranya masuk nggak ya, adik-adik?
masuk. Oke. Jadi Miss Panda itu pastinya ya, pastinya akan menciptakan generasi Quran berprestasi tinggi dan berakhlak terbaik. Bagi kalian yang berkeinginan nih, pengen apa namanya jadi hafiz-hafizah kayak gitu, bisa masuk ke sini. Kalian nggak salah aja ya. Di Spanda juga ada program unggulan, ada pula program peningkatan akademis dan program pembinaan program unggulan itu seperti apa aja? Mata pelajaran bahasa Arab. Kalau cuma sekilas pasti kan ya mungkin ya kalian itu pasti nerima bahasa Arab ya. Tapi ya ini ya apa namanya, kalau cuma selintas aja kurang puas gitu. Jadi kali-kali masuk ke sini biar kalian tahu bahasa Arab itu seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah selainnya ada program konsultasi dan bimbingan saja, ada jalan-jalan Bu Siska, belajarnya tadi selendang coklat. Benar. Kalau ada problematika yang ada nggak sendirian gitu ya Bu. Konsultasi ke BK gitu. Iya. Iya. Ada pembelajarannya di luar kelas juga, jadi biar nggak maning-maning di sekolah, maning-maning di sekolah. Jadi nggak bosan gitu ya. Jadi ada outing kelas. Ya. Ada tadi ada MAPI, jadi kita ada sekolahan, pramuka juga, ada ya, ada juga LDK juga ya, yang tadi pengen jadi awis tadi kan ya. Ini dia prestasi-prestasi yang biasanya remaja yang tadi kayak Mbak Aida ada macam-macam juga, ada yang suka bahasa Inggris juga dan sudah berprestasi juga. Kontes kayak gitu ya Bu Rem ya. Kontes storytelling kita juga pernah menjuarai di tingkat kota. Pokoknya macam-macam ya prestasi kita, bukan hanya akademik. Nah ini ekskulnya Bu Siska, ada pramuka, renang, yang suka hobi air-air ya, ada futsal yang hobi olahraga, ada tafid, robotik, yang suka nyanyi orangnya merdu gitu ya, bisa unjukkan ini bisa. Jadi macam-macam ya di hadapan Bunda, bukan hanya terus pelajaran ya, ke peningkatan skill gitu, keterampilan pastinya gitu, asah keterampilannya, pengetahuan lulu gitu ya. Iya. Nah ini tadi ada foto ekskulnya, ada fotografi yang suka hobi selfie ya, cepret-cepret. Jadi biar fotonya nggak melulu foto KTP terus, tapi ada foto-foto yang memang bagus. Ini bukti ya. Ya, nggak cuma sekedar omong doang. Ya, dan apalagi alumninya bisa alumni SMP dapat. Oh iya benar. Apa namanya prestasinya juga lumayan luar biasa ya. Ya, oke. Itu tadi terkait dengan selayang pandang SMP IT Harapan Bunda. Berarti siap-siap kita bacakan door prize kita pada pagi hari ini, Bu Siska? Udah siap belum nih adik-adiknya, Bu Rep? Tanya dulu lah. Oke, apakah sudah presensi semuanya? Ayo, sudah presensi belum? Mana suaranya? Oke, sudah presensi belum? Oke, sudah. Jangan lupa presensi dulu ya. Kita bacakan door prize-nya. Tapi sebelum membacakan door prize, pastikan kalian presensi dan segera coba bergabung di media sosial kami. Ada di IG, kemudian Facebook, website, YouTube. Dari kemarin aku sudah follow dari kemarin, Bu. Oke, yang sudah follow. Terus nanti info-info lomba, info pemenang nanti akan kita share di situ semua. Untuk door prize-nya siap-siap ya. Untuk penerima door prize. Aduh, siapa nih Bu Rep?
Oke. Jadi Bu Siska yang di depan ya? Oke. Aduh, gimana ini? Yang Merap. peserta terdisiplin tadi yang ini tadi ya Bu Siska tadi yang menentukan tadi peserta terdisiplin. Oke. Ada berapa kategori nih? Putra putri Oh, terdisiplin putra-putri. yang paling awal ini Bu Siska. Yang paling awal masuk. datang ya? Iya. Oke. Ada siapa Bu Siska? Ada. Aduh, bacanya kok susah nih namanya ya. Kuina Bella Syahda Az-Zahra. Dari SD mana Bu? Dari SD mana ini, Mbak? Kuina Bella Syahda Az-Zahra. Dari SD Negeri Sendang Mulyo 04, Bu Red. Oke, masih adakah Mbak Kuena Bella? Ada tidak? Ayo, Mbak Kuena Bella. Ada suaranya ya? Nanti tetap kita informasikan ya di grup training motivasi. Mungkin ada yang sinyalnya sudah tidak cukup. Mungkin Oke. baterainya sudah lemah juga. Oke, yang kedua ini ada, mohon maaf ini. Itu tadi kan perempuan. Iya, ini yang laki-laki. Oke. Bu Siska tuh agak bingung ini, mohon maaf ya. Ini ada Mas Orvin dari SD Arido, bener ya? Mas Orvin masih stay di sini? Mas Orvin. Nah, oke. Mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Barakallah untuk kategori terdisiplin ada Mas Orvin dan ada Mbak Kuina Bella. Iya, Mas Orvin dari SD mana? Bu Arido, Siska? Bu Repita. Iya, dari SD Arido, Barokallah. Ya, barakallah untuk Mas Orvin dan Mbak Kuina Bella. Selanjutnya kategori apa lagi nih Bu Rep? Kategori peserta teraktif. Nah, jadi tadi dari tadi itu kita kayak CCTV BTW ya. Kita kayak Awas CCTV. ya. Ya, jadi ada beberapa nih adik-adik yang aktif kayak gitu ya, baik menjawab, aktif di chat dan tertib. Untuk yang pertama ada Ananda NIYA ya, Nia dari SD Harapan Bunda. Nanti Oke, barakallah untuk Mbak Nia. iya, oke. Dari untuk penerima door prize bisa datang ke SMP IT Harapan Bunda ya. Jadi datang aja ke kita ke sini untuk pengambilan door prize. Dalam waktu 1 pekan ya, jadi segera diambil. 1 pekan diambil. Jadi untuk teraktif tadi ada Mbak Nia dari SDIT Harapan Bunda dan yang satunya adalah Mas siapa nih? Mas Siapa Masya nih? Allah. Mas Azam Wildan. Dari SD mana Mas Azam Wildan? Barakallah Mas Azam Wildan. Dari SD mana? Tunas Harapan ya? Harapan Islam. Ya, itu kan benar. Dari Tunas Harapan. Dari Tunas Harapan. Sudah daftar di SMP IT Harapan Bunda belum? Sudah. Oh, sudah. Mbak Nia yang tadi mau mondok ya? Iya. Iya, nanti door prize-nya diambil ya. Tadi juga Mbak Kuina Bella, kemudian Mas Orvin. Mas Orvin juga bisa mengambil door prize dari SMP IT Harapan Bunda. Masih ada 6 lagi nih. Nah, 6 door prize ini berupa pertanyaan. Ya, siap-siap. Pertanyaan yang pertama, nanti langsung raise hand ya, raise hand ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama pembicara? Oke, ini yang dihitung adalah yang sudah kalau resennya nanti ya. Hitungan ketiga ya. Nanti Bu Ya, Rizka yang ini menghitung. diturunkan dulu resennya. Siapa nama pembicara training motivasi kita hari ini? Saya, Bu. 1, 2, 3. Saya Bu, Fadlan. Fadlan, Oke, oke Mas Fadlan. Fadlan. Oke Mas Fadlan. Nyalakan dulu dong kameranya dong. Dinyalakan Oke. dulu. Nyalakan dulu kameranya. Kalau tidak ya tidak. Oke, Kak, nyalakan dulu Mas Fadlan. Bu Ibu Revita hitung sampai 3. 1, Mas Fadlan. 1, 2, 2, 3. Oke, hangus ya. Ganti siapa? Itu. Oh, Mata Nosa ya?
Fatanosa, Mas Oke, Mas Fatanosa. Fatanosa. Ya, Bu. Ya. Siapa Mas nama pembicaranya Mas Fatanosa? Bapak Supratman. Itu nama Pencipta lagu ya? ini boleh apa enggak ini? Coba diperbaiki lagi. Bapak Suratman. Bapak siapa? Bu Revita beri kesempatan. Mas siapa? Mas siapa? Mas Fatanosa? Bapak siapa? Mas Nosa? Siapa? Bapak Supratman. Siapa Supratman? Suratman, Bu. Mas Fatan. Mas Oh, Fatan. Mas Fatan. Siapa Mas Fatan? Nyalakan dulu. Bapak On Suratman. kamera dulu. On Bapak kamera. Suratman. Kameraku nggak bisa dibuka, Bu. Katanya Oh, kamu kamera kayaknya nggak bisa dimatiin dibuka. sama Ya, Mas Fatan. Fatan Bapak siapa, Suratman. Bu? Oh, ini Muhammad Fatan dari Anas Muhammad Fatan. Mas Fatanosa tadi kan Supratman jawabnya. Suratman. Suratman. Nah. Pak Suratman. Iya, nggak apa-apa, nanti masih ada kesempatan. Berarti ini Mas M. Fatan ya, Muhammad Fatan. Dari SD mana Mas? SDIT Harapan Bunda. Sudah daftar belum? Belum. Oke, nanti dapat door prize. Kalau misalnya belum dapat sekolah, bisa daftar di SNBT Harapan Bunda. Kalau belum, ini ya, setelah training motivasi ini ada 25 voucher gratis pembelian formulir. Jangan lupa sampaikan ke Bapak Ibu kalian ya. Mas Fatan, tadi jawabannya apa Mas Fatan? Bapak Suratman. Oke, Bapak Suratman. Ya, benar ya, Bapak Suratman ya. Oke, berarti door prize yang kelima diperoleh oleh Mas M. Fatan dari SD Harapan Bunda, kelas Anas. Oke, sekarang resenya diturunkan dulu. Resenya terus diturunkan dulu. Oke, selanjutnya pertanyaan apa lagi nih, Bu Rat? Oke. Siapa yang tahu singkatan dari Sepanda? Raisen. SMP IT Harapan Bunda. Siapa ini tadi? Siapa? Mas Fatanosa? Iya, Fatanosa. Siapa tadi? Yang jawab SMP tadi siapa? Islam Terpadu Harapan Bunda. Siapa tadi? Raf. Fatanosa, Bu. Oke. Oke. Oke, Mas Fatanosa. Dari tadi ini juga Barakallah semangat ya, Mas Fatanosa. Nanti jawabnya kalau sudah dipersilahkan ya. Mas Fatanosa sudah gabung ke SMPT Harapan Bunda belum? Belum, Bu, mau mondok, udah keterima di Oke. pondok. Oh, barakallah, Mas Fatanosa. Lanjut. Oke, yang selanjutnya, door prize ke-6. Siapa nama Kepala SMP IT Harapan Bunda? Raise hand dulu. Raise hand dulu. Siapa nama? Selain Mas Fatanosa, Alia. Mbak Alia. Oke, Mbak Dari SD Alia. mana Mbak Alia? Pak Hirlen. On kamera dulu dong. Kameranya bisa dinyalakan toh, Mbak Alia? Bentar, Bu, lagi ambil jilbab. Oke. Mbak Alia dari SD mana, Nak? Harapan Bunda. Kalian dia seperti tadi. Oke, Mbak Alia. Silakan Mbak Alia, siapa nama dari Kepala Pak SMP Hirlan. Harapan Bunda? Pak Hirlen. Oke, nama lengkapnya Nama siapa? lengkap. Ustadz Hirlan. Rianda Hirlanda. Rianda Hirlan. Rianda Hirlan, terus
Kata Aji. Oke. Ada bisikan-bisikannya ya dari SD Harapan Bisikan Bunda. gaib. Sudah daftar di SD Harapan Bunda belum? Belum, udah daftar di pondok, alhamdulillah udah Oke. diterima. Alhamdulillah, barakallah. Dari kelas apa, Dok? Saya kakaknya Hasna Ananta, adiknya Hasna Ananta. Oh, ya Allah, Mbak Hasna ini 8D. Iya, Oke. Mbak Alia, kelas apa, Nok? 6 Khotijah. Oke. Nah, itu tadi penerima door prize, berarti Bu Revita bacakan ya. Yang pertama ada Mbak Kuena dari SD Sendang Mulyo 04. Kemudian yang kedua ada Mas Orvin dari SD Alam Arido. Kemudian yang ketiga ada Mbak Nia dari SD Harapan Bunda. Mas Azam dari Tunas Harapan. Kemudian yang kelima ada Mas Fatan, Fatan dari Harapan Bunda. Mas Fatan Nusa dari Harapan Bunda. Dan Mbak Alia dari Harapan Bunda. Nah, nanti nama-nama penerima door prize ini bisa datang ke SNPIT Harapan Bunda. Ya, datang ke SNPIT Harapan Bunda untuk mengambil hadiahnya. Kepada Pak Ratman, ngapunten Bapak, ini sudah selesai, monggo sakit. Oh, dokumentasi terlebih dahulu, ngapunten. Iya, bisa. Iya, kepada para peserta, yuk dinyalakan dulu yuk kameranya. Kameranya Nanti kita foto di-on. bareng-bareng sama foto dengan Pembicara. Pak Ratman yang tadi salah sebut. Panggilnya Kak Suratman, Bu. Iya, oh ya, Pak Suratman ya, bukan Pak Supratman ya. Oke, yuk dinyalakan kameranya yang rapi dulu. Foto bersama dengan Kak Suratman. Bu, ini aku dimatiin sama host, kameranya nggak bisa dibuka. Ada yang kameranya dimatiin. Ini mungkin apa? Host tuh nggak, ya mungkin bukan dari host, pengaturan mungkin, soalnya host nggak bisa matiin kameranya, bisanya matikan ini ya komentar ya. Iya, yuk dinyalakan dulu kameranya semuanya, kita bareng-bareng foto dengan Kak Suratman. Dihitung Pak Aziz. Suaranya enggak. Ya, semua kepada seluruh siswa SD bisa menghadap ke kamera dalam hitungan 3, dimulai dari 1, 2, 3. Lagi. Jangan lama-lama tuh Pak Aziz. Ya, sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, ini terakhir ini, penerima door prize terakhir yang kata-kata motivasi. Jadi kan saat kalian mendaftar di link Google Form, ada kata-kata motivasi yang terkreatif atau yang terbagus. Ya, masih ada nggak ya ini, Mas? Ya, kata-kata motivasi terfavorit atau termotivator banget, terendus gitu ya. Iya, terkreatif ada dari Mas, Mbak atau Mas ini. Ananda, ini Mas atau Mbaknya Ustazah juga belum paham ini. Ananda aja ya. Ananda Arwen Raihana Chandra Kirana. Wah, berarti perempuan ya. Dari SDIT Harapan Bunda. Masih adakah di sini? Arwen Raihana Chandra Kirana. Masih ada? Halo Pak Arwen. Atau siapa panggilannya? Raihana.
Raihana. Mbak Raihana mungkin. Khadijah Arwen. Oh, kelasnya ya. Ya, Barakallah. Masih ada? Masih ada Mbak Arwen? Masih, Bu. Oke, Barakallah ya. Nanti bisa on kamera dulu dong. Oke. Oke, ada 8 penerima door prize. Barakallah ya, Mbak Arwen. Mana Mbak Arwen? Yang terakhir. Semoga acara hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita dalam pastinya ya, Bu Rep ya. Oke, alhamdulillah serangkaian acara sudah selesai nih adik-adik. Semoga bermanfaat dan berkah semua dan untuk kita semua ya. Baik, sekian dan terima kasih kepada adik-adik semua. Sebelumnya ada pantun sedikit nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, kalau tadi pantun dari Bu Siska, kita juga punya pantun nih. Sebelum kita tutup acara kali ini ya, kita punya pantun. Makan lumpia makan lumpia di warung Pak Subali. Cakep gitu toh kalian. Sampai jumpa di ajang lomba-lomba nanti. Ya, itu tadi dari Bu Siska, dari Bu Revita. Marilah kita akhiri ya. Perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa lomba-lomba di-share ya ke teman-teman. Siapapun boleh ikut dari SD manapun. Yang penting kelas 6 SD gitu ya, Bu Rep ya. Iya. Apabila Bu Siska, Bu Revita ada kesalahan, mohon maaf. Marilah kita akhiri training motivasi online dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih adik-adik kelas. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Sampai jumpa nanti ya di SMP Indah Harapan Bunda. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Revita, Bu Siska. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Revita. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayah dan Bunda atas kepercayaannya kepada kami, SMP Islam Terpadu Harapan Bunda, untuk bersinergi bersama membentuk Ananda menjadi generasi Qurani, berprestasi tinggi, dan berakhlak terpuji. Dengan memadukan kurikulum dinas dan kurikulum khas keagamaan, semoga memberikan bekal terbaik untuk Ananda siap menghadapi revolusi industri 4.0. Dan tidak kalah penting, memberikan persembahan terbaik menjadi anak-anak solih dan soliha pengantar kedua orang tuanya meraih surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Hirlan Sabta Aji, Kepala SMPIT Harapan Bunda, mengajak Anda bergabung untuk bersama mewujudkan generasi Qurani berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji.